gimana kabarnya? Sehat? Semoga selalu sehat ya, amin. Oke, seperti video gue yang kemarin, hari ini gue juga mau bacain salah satu request dari teman kita yang bernama Melisa. Nah, kebetulan Melisa ini adalah salah satu teman kerja gue, teman kerja bareng di salah satu hotel di tempat gue kerja ya, atau di salah satu hotel di Bandar Lampung. Oke, pertanyaannya adalah, Den ceritain dong when I got my first job in hotel, atau pertama kali gue dapat kerja di hotel. Oke, langsung aja ya teman-teman. Pertama kali gue kerja di hotel itu tahun 2009, sekitar tahun 2009 ya. Udah cukup lama ya teman-teman. Oke, di tahun 2009 itu gue kerja di salah satu hotel, bisa dibilang hotel keluarga ya. Jadi bukan hotel konvensional seperti hotel-hotel yang mana kita ketahui. Jadi pertama kali gue kerja di hotel itu gue sebagai seorang waiter. Oke, sebelum gue lanjut cerita, latar pendidikan gue pertama kali gue daftar itu lulusan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Tapi bukan perhotelan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin lulusan, gue cuma lulusan dari IPA, IPS, apa bisa kerja di sebuah hotel? Bisa banget teman-teman. Jadi uniknya kerja di sebuah perhotelan itu nggak mesti lihat pendidikan background lu dari sekolah perhotelan. Nah, lu juga bisa kerja di hotel dari berbagai jurusan teman-teman. Memang sih kalau lu lulusan dari sebuah perhotelan, lu dapat nilai plus gitu, lebih cepat. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lulusan dari SMA, sekolah menengah atas ya, yang mempunyai jurusan bukan kejuruan kayak IPA, IPS atau apapun itu nggak menutup kemungkinan bisa juga lo daftar di perhotelan. Nah, itu hebatnya kerja di sebuah perhotelan teman-teman. Jadi tidak melihat latar background pendidikan lo gitu. Nah, gue itu cuma lulusan sekolah menengah kejuruan. Dulu itu gue jurusan akunting ya, di SMK gue kerja. Nah, dulu pertama kali gue kerja itu nggak ada kepikiran mau kerja di hotel, nggak ada cita-cita apa sih kerja di hotel, apa enak kerja di hotel gitu ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya gue jalanin aja, karena dulu itu gue pengen banget namanya nerusin kuliah, tapi karena keterbatasan kemampuan orang tua gue yang mengharuskan gue kerja, jadi ya menutup impian gue untuk kuliah. Jadi pertama kali gue lulus SMK, terus gue itu lanjut daftar di, sebenarnya sebelumnya nggak di perhotelan ya, gue bekerja di restoran pizza waktu itu, kemudian pindah ke hotel, coba iseng-iseng. Nah, karena pengalaman gue sebelumnya di Pizza Hut itu sebagai waiter, jadi pertama kali gue kerja di hotel itu ya sebagai waiter. Itu sekitar 1 tahun ya teman-teman. Selama 1 tahun itu ya tahu ya tugasnya seorang waiter itu kayak melayani tamu, harus bangun pagi-pagi banget untuk nyiapin breakfast tamu, kemudian ngelap piring, kemudian poles peralatan sendok, garpu dan lain-lain, kemudian nyapu, ngepel dan lain-lain. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan itu yang biasa dilakukan seorang waiter. Nah, pada saat itu ya nggak ada kepikiran kalau misalkan gue suatu saat bakal menjadi jadi diri gue yang sekarang saat ini. Dulu gue cuma pengen kan gue sempet nih ya, kalau misalnya nganterin makanan itu lewat lobby ya, lewatin front desk agent, kemudian ngeliat anak-anak FO itu cantik-cantik, ganteng-ganteng, kemudian rapi-rapi dan bersih-bersih, gak perlu nyapu, ngepel, ngangkat tray atau segala macam. Nah, dari situ gue punya impian, enak ya kayaknya kerja sebagai front office. Nah, itu cuma sebatas dalam diri hati gue sendiri aja ya. Jadi nggak sempat keluar gitu dengan orang lain cita-cita gue itu. Nah, Tuhan itu baik ya teman-teman. Jadi setahun setelah gue jadi waiter, tiba-tiba
FO manajer gue itu ngedeketin gue. Dulu alasannya cuman sepele ya, cuman gara-gara gue itu suka bahasa Inggris dan gue itu sering banget ngelayanin ngelayanin tamu bule gitu ya. Gue ngelayanin tamu bule, kemudian ya itu gue dilihat bisa komunikasi dengan tamu bule, gue dipromosikan jadi front office. Nah itu awal mulanya gue kerja sebagai front office. Jadi apa ya teman-teman, memang sih untuk menjadi seorang front office itu kalau nggak salah dulu itu harus minimal diploma 3 ya. Jadi gue senang banget karena dengan lulusan gue yang sekarang, dengan lulusan SMK itu gue bisa jadi seorang front office. Nah pertama kali kerja di front office gue senang banget ya, karena pada saat itu gue menunjukin ke semua teman-teman front office bahwa lulusan SMA itu atau SMK itu bisa loh bersaing dengan sarjana atau diploma 3. Nah saat itu gue punya pikiran kayaknya nggak cukup deh kalau misalkan gue nggak ngelanjutin pendidikan gue. Nah kebetulan karena di front office itu ada 3 shift ya, jadi ada pagi, siang, sore, dan malam. Gue pikir gue punya kesempatan untuk lanjut kuliah, untuk melanjutin impian gue yang udah terkubur gitu teman-teman Caile. Oke, jadi ketika itu gue lanjut kuliah, gue ngambil diploma 3, ngelanjutin jurusan SMK gue yaitu akunting. Gue ngambil jurusan komputer akuntansi selama 3 tahun. Nah selama 3 tahun itu gue benar-benar ya kerja keras banget gitu untuk mendapatkan gelar diploma 3. Sempat mau give up, tapi gue diingetin sama teman-teman gue, Dan, bentar lagi lulus, jangan nyerah. Oke, di front office, ketika pertama kali gue kerja di front office, gue seneng banget ya teman-teman, karena di hari itu gue menunjukin ke teman-teman yang di sana yang notabene lulusan sarjana dan diploma 3 ya kalau nggak salah, itu gue menunjukin bahwa lulusan SMK itu atau lulusan SLTA itu bisa loh bersaing dengan teman-teman yang lulusan sarjana atau diploma 3. Nah hari itu gue punya tekad untuk nunjukin kinerja gue yang yang maksimal lah. Oke. Nah terbukti karir gue itu ya dari karyawan kontrak biasa menjadi karyawan tetap pada saat itu. Kebetulan di hotel ini itu ada namanya karyawan kontrak karena hotel yang gua kerja waktu itu hotel keluarga, bukan hotel konvensional seperti yang saat ini gua kerja ya. Jadi gua sempat jadi karyawan tetap dengan cuma lulusan SMA. Nah di situ gua mikir kayaknya kayaknya gue nggak mau cuman stuck di sini aja deh. Kayaknya gue mau melanjutin pendidikan gue, melanjutkan cita-cita yang dulu gue sempet pengen banget. Nah, jadi gue ngelanjutin kuliah diploma 3 gue selama 3 tahun. Gue ngelanjutin jurusan komputer akuntansi karena ini berhubungan dengan dengan jurusan SMK gue. Nah selama 3 tahun gue lulus, gue struggling banget untuk ngatur jadwalnya karena gue kerja shift-shiftan. Sampai gue ngorbanin hampir setiap hari jam istirahat gue dipakai untuk kuliah. Nah pada saat itu teman-teman yang tahu gue kuliah itu cuma teman-teman sekitaran resepsionis aja. Jadi untuk manajer gue sebenarnya nggak tahu ya. Jangan dicontoh ya teman-teman. Nah akhirnya gue lulus diploma 3, gue bangga banget, gue senang banget karena gue bisa melanjutin sekolah gue tanpa harus meminta uang dari orang tua gue. Gue kerja di resepsionis itu sekitaran 5 tahun ya teman-teman. Kemudian gue punya pikiran kayaknya gue stuck di sini aja deh. Kayaknya gue harus pindah hotel agar karir gue meningkat. Oke.
Jadi saat itu gue coba untuk keluar dari zona nyaman gue, walaupun gue dulu itu sebagai karyawan tetap. Nah, gue pindah ke hotel lain, walaupun sama aja nih teman-teman, tapi chance-nya lebih besar. Dulu gue ditawarin sebagai supervisor, walaupun gagal. Nah, banyak teman-teman yang tanya, Den, kenapa sih lu kerja 5 tahun, lebih dari 5 tahun, kok cuma jadi seorang resepsionis? Teman-teman lu yang lain udah jadi asisten manajer, supervisor, manajer. Perlu teman-teman ketahui, pada saat itu memang gue nggak fokus untuk karir ya teman-teman, karena memang gue mau ngejar impian gue yaitu kuliah. Jadi gue pengen kuliah gue dapat, kerja gue dapat. Nah, ketika gue pindah ke sebuah hotel yang lain ya, terus gue punya impian, kayaknya enak ya kerja di back office, nggak shift-shiftan. Nah, baiknya Tuhan itu adalah apa ya, mendengar semua impian kita teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan apa ya, down gitu kalau misalkan kayaknya gue nggak mungkin deh jadi ini, kayaknya gue nggak mungkin deh jadi ini. Gak ada yang nggak mungkin teman-teman. Nah, ketika selama 1 tahun gue pindah dari satu hotel ke hotel lain, gue jenuh ya pada saat itu dan memutuskan untuk menjadi seorang guru. Kok bisa sih jadi seorang guru? Nanti gue ceritain ya kenapa gue dari resepsionis atau dari perhotelan pindah ke guru. Modalnya cuman karena gue bisa bahasa Inggris aja teman-teman. Jadi gue jadi seorang guru itu sekitar kurang lebih 1 tahun ya. Jadi seorang guru 1 tahun, enak sih, gue enjoy dengan murid-murid gue. Tapi ada satu hal yang buat gue apa ya, berpikir kok jadi guru ini gajinya kecil ya teman-teman. Jadi gue punya pikiran gue pengen balik lagi ke hotel. Nah, gue coba untuk ngelamar di hotel lagi teman-teman. Nah, baiknya Tuhan adalah mengabulkan impian gue yang dulu pernah pengen banget kerja sebagai back office. Pada saat itu gue sempat ngelamar menjadi Markom, Marketing Communication, karena waktu itu yang kosong ya cuman Marketing Communication ya. Nah, saat itu pas ketika gue di interview, gue nggak qualified. Jadi gue nggak diterima menjadi Marketing Communication, tapi gue ditawarin menjadi seorang trainer di Departemen HRD. Nah, teman-teman, itu dia cerita singkat gue. Semoga untuk teman-teman yang baru lulus sekolah ya, sekolah baik itu sekolah dari sekolah SLTA, kejuruan, atau bahkan baru lulus kuliah, jangan patah semangat. Nah, bekerja di industri perhotelan itu cukup menjanjikan loh teman-teman. Oke, itu aja untuk video gua hari ini. Terima kasih udah dengar sharing gua. Kalau teman-teman semua punya komen, ide, atau saran, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya, seperti Melisa tadi. Oke, terima kasih, itu aja video gue hari ini. Semoga kalian suka. Ditunggu untuk video selanjutnya. Bye-bye.